ternyata ditemukan kain mori dibentuk seperti pocong yang berisi rambut. Saat benda itu dicoba untuk dibakar, benda itu tak bisa terbakar sampai habis, walaupun sudah dicoba berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat horor. Kembali lagi bareng aku Arga di sini untuk melanjutkan cerita dari Bang Dioseta yang berjudul Langgar Tanah Tulah, di mana ini akan menjadi part terakhir dari cerita ini. Sekaligus cerita ini merupakan salah satu cerita yang narasumbernya salah satu pendengar juga di podcast Bagi Horor, yaitu Mbak Wiwit, bercerita kepada Bang Dioseta dan jadilah sebuah cerita berjudul Langgar Tanah Tulah ini. Keren. Terima kasih untuk Bang Dioseta dan juga thank you Mbak Wiwit untuk jadi narasumber ya. Jangan lupa juga untuk ikutin cerita-cerita yang lain dari Bang Dioseta. Support Bang Dioseta, jangan lupa subscribe YouTube-nya, follow Instagram-nya, X-nya, terus support karya karsanya. Itu lengkap, semuanya ada di deskripsi dari episode ini ya teman-teman ya. Kunjungi sosial media dari Bang Dioseta, terus di follow semuanya. Thank you Bang Dioseta sekali lagi, dan jangan lupa juga kalian buat follow platform podcast manapun yang kalian sedang dengarkan. Gunakan untuk mendengarkan podcast Bagi Horor sekarang, dan bantu subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horor ya. Bentar lagi kita ke 27.000, terus kita ke 30.000 gitu ya. Semoga bisa tercapai. Jadi ke YouTube sebentar, cari Bagi Horor, terus dipencet tombol subscribe-nya. Kita juga adakan live teman-teman setiap jam 9:30 malam, Senin sampai dengan Jumat. Biasanya Sabtu Minggu sih live sih kalau gabut ya. Kalau Senin sampai Jumat ada yang kosong, biasanya diganti sama Sabtu Minggu gitu-gitulah. Jadi saling mengisi aja gitu. Jam 9:30 malam ya di TikTok-nya @argases. Kalau di YouTube di Bagi Horor. Bagi Horor Argases gitu. Cari aja lah di YouTube, nanti juga ketemu. Oke, langsung aja kita masuk ke part 6 berarti ini ya, dari Langgar Tanah Tulah, sekaligus part terakhir dari cerita ini. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Langgar Tanah Tulah part 6 by Dioseta. Tak ada yang kupikirkan lagi saat itu, selain membaca ayat kursi, bersahutan dengan suara Ustadz Kusni yang masih terdengar. Kurang ajar kalian. Nyai Kemuning kesakitan, namun ia masih tidak ingin melepaskan kepala itu dariku. Aku yakin, seandainya tidak ada suara doa-doa dari Ustadz Kusni, mungkin Nyai Kemuning sudah menghabisiku saat itu juga. Aku buru-buru mencari cara untuk melepaskan kepala itu dari Nyai Kemuning. Ia mulai berusaha berdiri, dan saat itu aku menyadari tingginya hampir 2 kali tinggi badanku. Aku teringat akan benda yang dibawakan Ustadz Kusni. Saat itu aku membuka isi tas dan menyiramkan air doa yang dibawakan oleh Ustadz Kusni ke tangan Nyai Kemuning yang masih mencoba menarik kepala itu. Astagfirullahaladzim. Aku terus membaca istighfar sambil menyiramkan air itu ke kepala hingga tangan Nyai Kemuning. Panas, kubunuh kau manusia laknat, teriak Nyai Kemuning. Saat itu tangannya terlepas dari kepala itu. Dengan cepat aku pun berlari menjauh dari Langgar. Yang kupikirkan saat itu hanya berlari dan berlari sejauh mungkin. Bersembunyi, aku harus bersembunyi. Aku melewati sumur Mbah Tarmadi, namun sosok pocong-pocong itu masih menggeliat di sumur itu. Mereka tak mungkin mengejarku dengan keadaan seperti itu. Mungkin saja aku bisa bersembunyi. Kembalikan! Suara Nyai Kemuning masih terus terdengar. Dari jauh, sosok itu masih terus terlihat berusaha mengejarku. Namun suara doa-doa Ustadz Kusni terus menyiksanya. Aku kembali melangkahkan kakiku berlari keluar desa. Hawa dingin yang menusuk
Tetesan hujan membuatku sulit memandang ke depan. Aku hanya terus membaca doa dalam hati, berharap adanya petunjuk akan apa yang harus kulakukan. Kau pasti mati. Kau pasti mati. Suara-suara dari atas pohon terdengar di antara suara rintikan hujan. Nyai Kemuning akan membunuhmu. Setan-setan itu terus mengutukku, tapi tak ada yang ingin kulakukan lagi selain berlari dan berlari sembari terus membaca doa. Aku berhenti saat melihat beberapa orang berdiri di tengah hujan. Mbak Bengkong, Ustadz Kusni. Aku melangkah mengatur nafasku, memperhatikan dua sosok yang ada di depanku. Tapi aku salah. Saat aku mendekat, aku baru sadar bahwa sosok yang berdiri di hadapanku adalah Mbah Guru dan seseorang yang lebih tua darinya. Di mana kepala itu? Tiba-tiba aku tersadar di pelataran masjid. Dewa, Bapak, Ustadz Kusni, dan beberapa warga desa mengelilingku dengan wajah cemas. Aku sempat menoleh ke gerbang masjid. Dan di sana, terlihat Mbah Guru berdiri di sana. Budak sang iblis. Damar, Damar. Dewa terlihat begitu khawatir. Apa yang terjadi? Tanyaku. Ada warga desa nemuin kamu pingsan di dekat gapura. Mereka langsung bawa kamu ke sini. Jelas Dewa. Aku memegangi kepalaku. Rasa sakit dan lelah menyelimuti tubuhku. Seolah apa yang kurasakan itu benar-benar nyata. Mar, tanganmu? Dewa melihat bekas luka cengkraman di tanganku. Luka itu benar-benar ada. Mengetahui aku sudah sadar, tiba-tiba Mbah Guru masuk ke dalam halaman masjid dan menghampiriku. Di mana benda itu? Tanya Mbah Guru tiba-tiba. Benda apa, Mbah? Tanyaku. Tidak usah pura-pura. Kembalikan benda yang kau rebut dari Nyai Kemuning. Teriak Mbah Guru. Saat itu, suara kasakusuk warga desa terdengar. Benda Nyai Kemuning? Apa yang diambil, ha? Sopo Nyai Kemuning? Aku masih berusaha memasang wajah polosku, seolah tak mengerti apa yang ia maksud. Benda Nyai Kemuning. Sudah, jangan pura-pura bodoh, serahkan. Wajah Mbah Guru memerah dengan rasa kesal. Dewa segera berdiri ingin membelaku, tapi aku menahannya. Aku berdiri dari posisi tidurku dan menunjuk keadaanku. Ambil saja, Mbah. Ambil saja. Kalau memang benda yang Mbah maksud itu ada pada saya. Monggo, silakan. Ucapku sambil menunjukkan keadaanku dan menumpahkan semua benda di tas kainku. Mata Mbah Guru memeriksa semuanya dan tidak menemukan apa yang ia cari. Kepala jasad tumbal itu. Ingat kamu, Damar, jangan main-main sama saya dan keluarga saya. Ngerti kamu? Ancam Mbah Guru. Enggak, Mbah. Mbah boleh periksa sendiri. Silakan. Balasku. Dengan wajah kesal, Mbah Guru melengos begitu saja dan pergi meninggalkan desa. Warga desa bertanya-tanya akan apa yang dimaksud oleh Mbah Guru. Namun kami berpura-pura tidak tahu. Aku melihat jam dinding di masjid yang menunjukkan pukul 4 pagi. Ustadz, sudah hampir pagi ini. Saat itu aku teringat tentang rencana kami mencari bagian tubuh tumbal itu. Namun saat itu Dewa memintaku untuk tenang lebih dulu. Setelah warga desa mulai membubarkan diri dari masjid, Dewa pun menceritakan bahwa ketiga benda itu sudah ditemukan lebih dulu oleh Mbah Bengkong. Ia datang dan mengantar sendiri kepada Ustadz Kusni di pemakaman. Bapak melanjutkan cerita bahwa saat itu dirinya dan Dewa tersesat di hutan jati. Namun mereka bisa segera selamat saat melihat keberadaan Mbah Bengkong dan Ustadz Kusni. Hanya keberadaanku saja yang tidak berhasil ditemukan. Kita bertiga disesatkan, Mar. Sukmo kita dibawa ke alam gaib. Jelas Dewa. Saat itu Mbah Bengkong mendekat ke arahku. Wajahnya terlihat begitu lelah.
saya bisa aja langsung jemput kamu lah, Damar. Tapi di hadapan Nak Damar ada kesempatan yang mungkin tidak bisa kita temukan lagi. Aku mengerti maksud ucapan Mbah Bengkong. Ia menaruh harap padaku untuk merebut kepala tumbal itu dari makhluk yang berada di langgar. Anak-anak di desa gimana, Mbah? Tanyaku yang masih cemas dengan keadaan anak di desa. Setelah Ustadz Kusni memakamkan 3 bagian tubuh tumbal itu, seharusnya anak-anak itu akan pulih. Tapi kita tidak tahu kapan tenung itu akan menyerang desa lagi. Keluh Mbah Bengkong. Jadi maksud Mbah, tenung itu bisa nyerang desa lagi setelah semua ini? Tanya Dewa. Mbah Bengkong mengangguk. Ia menceritakan bahwa selama bangunan langgar itu masih dihuni oleh makhluk peliharaan itu, maka tidak menutup kemungkinan ada tenung-tenung lain yang bisa menyerang desa. Seandainya kita berhasil merebut benda terkutuk itu dari setan itu, mungkin saja semua kutukan ini bisa selesai, ucap Mbah Bengkong. Ustadz Kusni menghampiri Mbah Bengkong dan menepuk bahunya. Dosa memaksakan diri, Mbah. Allah pasti punya caranya sendiri untuk melindungi desa ini, hibur Ustadz Kusni. Mbah Bengkong kembali pada senyum ramahnya. Betul, setidaknya masalah anak-anak bisa selesai dulu, ucapnya. Mbah Bengkong pun berusaha berdiri meninggalkan tempatnya. Namun sebelum kami berpisah, aku mencoba menyampaikan sesuatu. Kepala itu saya menyembunyikannya di suatu tempat, ucapku. Mendengar perkataanku, tiba-tiba Mbah Bengkong kembali menoleh. Ustadz Kusni, Bapak, dan Dewa pun menatapku dengan serius. Kamu yakin, Mar? Tanya Dewa. Nggak, aku nggak yakin. Semua yang terjadi kayak mimpi. Tapi kalau luka di tanganku ini nyata, mungkin saja kepala itu ada di tempat itu, balasku. Saat itu kami semua sepakat untuk memeriksa tempat yang kumaksud. Tapi sebelum itu, Ustadz Kusni mengajak kami untuk menunaikan sholat subuh terlebih dahulu. Azan subuh dikumandangkan oleh Ustadz Kusni. Suasana desa terasa begitu sepi setelah kejadian semalam. Namun bagiku, suara Ustadz Kusni yang menggema di pengeras suara masjid terdengar begitu merdu. Suara itulah yang menyelamatkan nyawaku dari makhluk-makhluk mengerikan di alam tempatku tersesat. Sebelum matahari terbit lebih tinggi, aku mengajak mereka mendatangi sumur Mbah Tarmadi. Di alam itu aku sengaja membuang kepala tumbal itu di sumur setelah menyiramnya dengan air doa, membungkus kain kafan, dan membacakan doa. Dewa memberanikan diri turun ke bawah sumur dengan bantuan Bapak. Dan benar saja, ia kembali ke atas dengan membawa bungkusan kain kafan, persis seperti yang kujatuhkan di alam itu. Ini kita apakan, Ustadz? Tanya Dewa. Kita jadikan satu dengan bagian tubuh yang lain. Kita kuburkan jasad ini dengan layak agar terlepas dari kutukan makhluk itu, ucap Ustadz Kusni. Tanpa menunda waktu, kami segera menuju ke pemakaman. Sekali lagi, makam ketiga anggota tubuh itu digali dan kepala itu dimasukkan. Selama prosesi pemakaman, Ustadz Kusni terus membacakan doa-doa tanpa henti. Tepat saat kami selesai, langit hitam mulai memudar dan cahaya matahari pagi mulai muncul menerangi desa. Pak, mau kemana? Tanyaku saat melihat Bapak buru-buru mencuci tangan dan kakinya setelah menimbun tanah kuburan itu. Kalian istirahat aja dulu. Bapak mau memastikan keadaan anak-anak di desa, balasnya. Bapak memang selalu seperti itu. Ia tidak akan tenang sebelum memastikan semuanya baik-baik saja. Aku sangat paham dengan perangainya. Jadi, tak ada yang bisa dilakukan selain menerimanya. Setelah beristirahat sejenak, kami kembali ke masjid. Tak lama kemudian, Bapak datang dengan kabar baik, di mana keadaan anak-anak di desa sudah membaik. Kami merasa lega mendengarnya. Dan setelah itu,
Kami pun berpamitan dan kembali ke rumah masing-masing. Siang itu, aku dan Dewa tidur dengan nyenyak. Kami terlalu lelah setelah kejadian semalam. Tapi setidaknya kali ini kami benar-benar bisa tidur dengan tenang. Tidak ada hal-hal aneh lagi setelah kejadian di malam itu. Aku dan Dewa benar-benar menikmati kehidupan kami di desa Sri Mulyo. Tempat yang begitu nyaman dengan warga desa yang begitu ramah. Sayangnya, panggilan kerja pun akhirnya datang. Kami harus kembali ke ibu kota untuk mengerjakan proyek baru yang didapatkan oleh perusahaan kami. Kontrak kerja selama 3 tahun membuatku harus kembali meninggalkan desa. Tapi kali ini, aku akan lebih sering menghubungi Bapak, agar tidak sering-sering merepotkan Pak RT saat menghubungi rumah. Aku memasangkan telepon di rumah Bapak. Setidaknya kami bisa saling berbagi kabar dengan lebih sering setelah ini. Beberapa tahun berlalu, aku dan Dewa merasa bahwa pemikiran kami sedikit lebih matang setelah pulang dari desaku dulu. Kami bisa mengatur keuangan dengan lebih baik dan menghargai setiap pekerjaan dan lingkungan kerja yang kami dapat. Coba kalau karyawan-karyawan di sini serama orang-orangmu di desa, Yomar. Kerja seumur hidup di sini juga siap aku. Canda Dewa. Wah, jangan. Nanti aku malah malas pulang lagi. Kerja sama orang-orang yang sifatnya beda-beda itu kan ada serunya sendiri loh. Ya, bener juga sih. Dewa sudah memutuskan saat libur lebaran berikutnya, ia ingin ikut lagi pulang ke desaku. Bahkan ia sempat berencana untuk membeli tanah di desa saat uangnya terkumpul nanti. Saat ini, langgar di desa sudah diratakan dengan tanah. Ada tragedi yang menggegerkan desa yang membuat warga memutuskan agar langgar itu dihancurkan. Gendis yang menceritakannya padaku. Beberapa bulan setelah kami meninggalkan desa, Bapak mendapat kabar bahwa Mbah Guru sakit parah. Sakitnya dimulai saat Mbah Guru tiba-tiba terpeleset dan tulangnya bergeser hingga sulit untuk berjalan. Sakit Mbah Guru benar-benar aneh. Anak-anaknya sempat merawat Mbah Guru di rumah sakit kota. Tak ingin Mbah Guru diurus di desa. Mereka ingin mengurus Mbah Guru di rumah sakit ternama. Namun tak bagaimana, kekayaan mereka semakin lama semakin menyusut. Pada akhirnya, dalam keadaan sakitnya, Mbah Guru tetap menyusahkan warga desa. Sekilas Mbah Guru tidak terlihat sakit, namun tubuhnya semakin kurus, muntah darah, dan semakin sulit untuk meninggalkan kasur. Warga menganggap Mbah Guru sudah penyakit tua dan memang menunggu ajal menjemputnya. Tapi yang terjadi, Mbah Guru hanya tersiksa dan terus tersiksa. Sakaratul mautnya membuat siapapun yang melihatnya merasa kasihan. Bahkan, Mbah Guru pernah menghilang dari rumahnya. Kadang ditemukan di pemakaman, dan kadang ditemukan sedang meringkuk, kaku, di langgar. Ampun, ampun. Kadang suara Mbah Guru terdengar oleh warga desa yang melintas di langgar. Setelah sekian lama melihat keadaan Mbah Guru seperti itu, warga menyarankan agar keluarga Mbah Guru meminta tolong pada Mbah Bengkong. Namun keluarga Mbah Guru menolak. Menurut mereka, tidak sepantasnya orang terpandang seperti keluarga mereka meminta tolong pada Mbah Bengkong. Tapi warga saat itu bersikeras bahwa mungkin Mbah Bengkong yang bisa menolong Mbah Guru. Bapak sempat mengobrol dengan Mbah Bengkong dan menanyakan jika mungkin Mbah Bengkong membantu memeriksa Mbah Guru. Saat itu Mbah Bengkong hanya tersenyum seperti biasa tanpa membalas sepatah kata pun. Bapak heran, selama ini Mbah Bengkong tak pernah menolak permintaan tolong dari siapapun. Mengetahui cerita itu, Ustadz Kusni mencari informasi dari warga-warga desa yang sudah sepuh. Rata-rata dari mereka mengatakan bahwa Mbah Guru itu harus meminta maaf pada Mbah Bengkong. Saat Ustadz Kusni menyampaikan hal ini pada anak-anak Mbah Guru, mereka tidak terima. Mereka merasa bahwa hanya tidak memiliki dosa apapun pada Mbah Bengkong. Berbeda dengan anak-anaknya, istri Mbah Guru justru bersedia mendengar cerita dari Ustadz Kusni. Ustadz pun menceritakan tentang apa yang ia dengar dari warga desa yang seumuran dengan Mbah Guru. Mereka bercerita bahwa dulu sebagian tanah yang mereka tempati, termasuk yang digunakan di langgar, adalah tanah milik Mbah Bengkong.
Dulu Mbah Bengkong sering meminjam uang pada Mbah Guru untuk makan. Ia mengira Mbah Guru dengan ikhlas ingin membantu. Tapi setiap akan dibayar, Mbah Guru menolak dan mengatakan, "Udah bayar kapan aja." Tapi setelah sekian lama, Mbah Guru tiba-tiba meminta tanah Mbah Bengkong dengan alasan pembayaran atas hutangnya. Saat itu Mbah Bengkong yang benar-benar tidak tahu harus apa, hanya bisa mengikhlaskan tanah miliknya itu. Awalnya anak-anak tidak percaya dengan cerita itu, tapi ternyata istri Mbah Guru mengatakan bahwa apa yang diceritakan oleh warga sepuh itu benar. Warga pun merayu Mbah Bengkong untuk menjenguk Mbah Guru. Saat itulah, istri Mbah Guru dan anak-anaknya mewakili Mbah Guru untuk meminta maaf. Mereka pun bersedia mengembalikan tanah yang diambil dari Mbah Bengkong. Mengetahui niat itu, Mbah Bengkong pun memaafkan dengan berat hati. Luka yang ia pendam sudah terlalu dalam. Ia memaafkan dengan memberi syarat, jika saat meninggal nanti, ia tidak ingin Mbah Guru dimakamkan di desa. Anggota keluarga Mbah Guru pun menyanggupinya. Mereka sudah cukup lelah dengan keadaan Mbah Guru dan ingin hidup tenang. Setelahnya, Mbah Bengkong mencoba untuk mengobati Mbah Guru. Namun berbagai hal aneh terus terjadi. Saat dibacakan Yasin, Mbah Guru malah mengamuk sejadi-jadinya. Untuk menenangkannya, Mbah Bengkong meminta satu genteng di atas tempat tidur Mbah Guru dibuka agar langit terlihat dengan jelas. Setiap hari, Mbah Guru pun dimandikan sambil dipecut-pecut dengan daun kelor. Pada hari ke-7, Mbah Guru pun meninggal. Sesuai janji, jasadnya pun tidak dikuburkan di desa, dan desa pun kembali tenang. Satu hal yang tidak disangka-sangka oleh warga, hanya selang beberapa minggu setelah berpulangnya Mbah Guru, Mbah Bengkong ditemukan meninggal di rumahnya. Ia meninggal dengan tenang, masih dengan senyum yang menjadi ciri khasnya. Setelah wafatnya Mbah Bengkong, warga memutuskan untuk meratakan langgar itu dengan tanah. Berbagai kejadian aneh pun terjadi saat bangunan itu dihancurkan. Marmut yang sebelumnya dipelihara tiba-tiba hilang begitu saja. Anggota keluarga tidak ada yang tahu. Kecelakaan aneh terjadi. Bahkan ada jari seorang warga yang putus saat mencoba membongkar pondasi langgar. Belum lagi selalu ada warga yang kesurupan ketika mengerjakan pembongkaran langgar itu. Mau tidak mau, hampir setiap hari, Ustadz Kusni menemani warga saat membongkar langgar itu. Sebelum langgar itu selesai, warga-warga desa yang sepuh melakukan rapat sendiri. Mereka mengabarkan pada Ustadz Kusni bahwa di tempat imam di langgar perlu didoakan dulu sebelum digali. Awalnya Ustadz Kusni tak mengerti maksud mereka, namun saat dilakukan, ternyata ditemukan kain mori dibentuk seperti pocong yang berisi rambut. Saat benda itu dicoba untuk dibakar, benda itu tak bisa terbakar sampai habis, walaupun sudah dicoba berkali-kali. Api itu selalu padam sebelum benda itu habis terbakar. Akhirnya benda itu pun dilarung ke laut dengan bantuan salah seorang warga. Walau cukup menggegerkan desa, akhirnya langgar pun berhasil dibongkar dan tanah itu tak lagi dibangun apapun. Kisah tentang langgar di tanah Mbah Guru sampai saat ini masih menjadi cerita yang terus diceritakan sampai ke anak-anak yang tinggal di desa Sri Mulyo. Cerita Langgar Tanah Tulah berakhir sampai di sini. Itulah akhir dari cerita Langgar Tanah Tulah, teman-teman, yang berakhir dengan bisa bilang menemukan konklusinya masing-masing ya. Mbah Guru akhirnya meminta maaf, Mbah Bengkong akhirnya bisa dengan tenang. Mbah Guru juga walaupun meninggal dengan susah payah tapi dibantu oleh Mbah Bengkong. Tanahnya akhirnya diratakan. Ini cerita-cerita penumbalan seperti ini ya pasti akan selalu berakhir dengan hancurnya si orang yang meminta kekayaan. Nah, semua cerita, gak ada cerita orang yang melakukan pesugihan itu berhasil hidup tenang, nyaman, ketawa ketiwi, happy, gak ada masalah di hidupnya. Gak pernah ada cerita kayak gitu. Selalu orang yang melakukan pesugihan pasti akan problematik. Entah apapun itu masalahnya, pasti dia akan dapat masalah. Ya kan?
Gak pernah loh aku dengar cerita orang pesugihan tapi hidupnya happy, dia bersahabat dengan setan-setan itu. Gak ada, karena sesungguhnya setan-setan itu memang menipu kita dan ingin memperbudak kita aja, ingin menjauhkan kita dari Tuhan, ingin berusaha membuat kita percaya ada kekuatan lain yang lebih hebat daripada kekuatan Tuhan. Itulah kerja setan, teman-teman. Jadi semoga kita semua yang mendengarkan hari ini dijauhkan dari hal-hal seperti itu, nggak tergoda sama hal-hal seperti itu, dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk kepada kita. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi matur suwun, terima kasih untuk Bang Dioseta sudah berbagi langgar tanah tulah ini di podcast Bagi Horor. Kalau kalian mau cek cerita terbaru dari Bang Dioseta, itu lengkap ada di deskripsi, dari mulai karya karsa, Twitter, YouTube, Instagram, pokoknya lengkap, kalian cek aja di deskripsi. Jangan lupa follow di platform manapun yang sedang kalian gunakan sekarang untuk mendengarkan podcast Bagi Horor. Terus jangan lupa juga ke YouTube, terus subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horor. Terima kasih semuanya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Kita akan ketemu di cerita berikutnya. Ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata, jadi ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.